Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satu Derajat, tempat kalian belajar matematika. Nah, adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Materi ini kalian akan temukan pada matematika kelas 7 semester 1. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, pertama sebelum masuk di penjumlahan ataupun pengurangan aljabar, saya mau ingatkan kembali terkait dengan bentuk aljabar. Nah, bentuk umum atau sering sekali kita temukan bentuk aljabar yang seperti ini. 2x ditambah 4. Nah, setiap elemennya ini punya nama. Nah, untuk angka 2 ini kita akan sebut dengan koefisien atau disebut dengan koefisien. Nah, untuk yang x itu disebut dengan variabel atau peubah. Dan 4 ini itu disebut dengan konstanta. Ya, ingat ya. Jadi ada koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, selain bentuk aljabar ini, adik-adik juga perlu mengetahui terkait dengan suku sejenis dan tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan derajat yang sama. Jadi, variabelnya itu sama, derajat dari variabel itu juga sama. Contohnya seperti ini. 2x pangkat 2 dan 5x pangkat 2. Ini adalah contoh suku yang sejenis, karena sama-sama membuat variabel x, dan derajatnya juga sama, itu berderajat atau berpangkat 2. Nah, ya ini juga sama ya, 2p dan negatif 9p. Ya, bisa dipahami ya terkait dengan suku sejenis. Nah, kedua ada suku yang tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel yang berbeda. Contohnya seperti ini, 2x pangkat 2 dan 5y pangkat 2. Di sini variabelnya x, dan di sini variabelnya y. Karena berbeda variabelnya, ini disebut dengan suku tak sejenis. Sama juga dengan ini, 2p dan negatif 9q. Pertama variabelnya p, kedua variabelnya q. Oke, sekarang kita masuk pada materi intinya, yaitu penjumlahan aljabar. Nah, perlu kita ketahui ketika kita menjumlahkan atau nanti mengurangkan aljabar, yang pertama kita lakukan adalah kita harus dekatkan suku-suku yang sejenis. Tujuannya adalah untuk menyederhanakannya. Contohnya seperti ini. Contoh 1, kita punya bentuk aljabar 8a dikurang 5 ditambah dengan 2a. Nah, pertama, 8a ini dengan 2a kita dekatkan seperti ini. Terus kemudian kurang 5-nya ditulis di belakang. Nah, kalau ada suku sejenis seperti ini, kalau kita mau menjumlahkan, maka kita hanya fokus menjumlahkan koefisiennya, yaitu 8 tambah 2, sama dengan 10 ya. Maka hasilnya adalah 10a dikurang 5. Jadi a-nya itu ditulis kembali. Yang kita jumlahkan adalah 8 ditambah 2. Oke, sekarang kita lihat contoh 2. Misalkan ada seperti ini. Soalnya negatif 2a dikurang 8 ditambah a ditambah 4. Nah, pertama-tama kita buka dulu kurungnya. Ya, negatif 2a dikurang 8. Karena ini positif, ya, maka tanda di dalam kurung itu tetap 8 ya, tambah a tambah 4. Nah, lihat lagi, kita perhatikan dulu apakah ada yang sejenis dan atau tidak sejenis. Nah, kalau ada yang sejenis, maka kita perlu dekatkan. Di sini yang sejenis adalah negatif 2a dengan a, positif a. Jadi kita perlu dekatkan dulu. Ini tadi buka tanda kurung ya. Nah, di sini kita dekatkan. Mendekatkan suku yang sejenis. Negatif 8 atau kurang 8 dengan positif 4 ini, atau tambah 4 ini juga suku yang sejenis, yaitu sama-sama suku
konstanta. Jadi harus didekatkan juga. Sekarang kalau sudah seperti ini, maka kita akan menjumlahkan, baru bisa. Nah, karena ini suku sejenis, maka yang perlu kita jumlahkan adalah koefisiennya, yaitu negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Maka di sini hasilnya adalah negatif A. Ini kan sebenarnya bisa dituliskan negatif 1A, cuma seringkali 1 itu tidak lagi ditulis dalam matematika. Nah, adapun hasil dari negatif 8 ditambah 4 itu sama dengan negatif 4. Gimana? Bisa ya? Nah, biar kalian lebih paham lagi, saya akan kasih perlihatkan kalau misalkan kita menghitung secara vertikal. Kita susun ya. Nah, kita punya bentuk aljabar pertama, negatif 2A dikurang 8. Bentuk kedua, ada A ditambah 4. Kemudian kita tambah. Maka kita kerjakan sesuai dengan suku yang sejenisnya. Pertama, negatif 2A ditambah A. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1A. Atau ditulis dengan negatif A. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Dari kedua cara ini, ternyata hasilnya itu sama, ya. Oke. Masih penjumlahan aljabar. Saya kasih contoh ketiga lagi, biar adik-adik sekalian betul-betul paham. Misalnya seperti ini. Negatif 2x dikurang 4 ditambah negatif 6x ditambah 10. Seperti tadi, pertama-tama kita buka kurungnya. Masing-masing posisinya sama ya. Nah, karena di depan dari tanda kurung ini adalah positif, maka tanda di depan bilangan ini, di depan suku-suku ini, itu tidak berubah. Jadi tetap terus ulang sama. Kemudian kita dekatkan suku yang sejenis. Negatif 2x, negatif 6x ini ditaruh ke depan, tambah 10, ini didekatkan dengan positif 10 ini. Atau tambah 10. Nah, baru kita hitung. Negatif 2 dikurang 6, kan hasilnya negatif 8x. Ya, 6 ini diperoleh dari 10 dikurang 4. Hasilnya adalah 6. Sekarang, masih contoh lagi ya. Ini sengaja saya kasih banyak contoh biar adik-adik bisa betul-betul memahami materi terkait dengan penjumlahan aljabar. Misalnya seperti ini, koefisiennya itu berbentuk pecahan. Seperti ini, 2/3P dikurang 6 dikurang 1/2P ditambah 4. Maka lagi-lagi kita perlu dekatkan suku yang sejenis, ya ini suku yang ini ya, 2/3P dengan kurang negatif 1/2P atau kurang 1/2P. Dekatkan. Nah, negatif 6 dengan positif 4 itu didekatkan. Kurang 6 dengan tambah 4 itu didekatkan juga, karena sukunya sejenis. Nah, kemudian di sini kita pakai sifat distributif ya, di mana P-nya ini kita tarik keluar sehingga kita sisakan dalam kurung itu 2/3 dikurang 1/2P. Nah, ini negatif atau negatif 6 ditambah 4 itu sama dengan negatif 2. Gini. Nah, sekarang kita fokus pada dalam kurung ini. 2/3 dikurang 1/2. 2/3 dikurang 1/2. Pertama-tama kita samakan penyebut dengan cara seperti ini. Untuk penyebutnya kita kalikan 3 kali 2. Nah, untuk pembilangnya kita kali silang. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi kita peroleh adalah 1/6P dikurang 2. Oke, nah setelah tadi penjumlahan, maka sekarang kita ke pengurangan.
Saya langsung kasih contoh karena sama juga ya, di mana kita perlu untuk penjumlahan dengan pengurangan kita wajib mendekatkan suku-suku yang sejenis. Nah, seperti ini. 8A ditambah 2 dikurang negatif 4A ditambah 1. Nah, di sini pada saat kita buka kurung, kita perhatikan di sini tetap 8A ditambah 2. Nah, ini ketika kita buka kurung maka di sini negatif ini ya, negatif 1 di sini akan kita kalikan dengan negatif 4. Hasilnya menjadi positif 4A. Nah, sama juga ini. Di sini kan sebenarnya ada 1, tidak dituliskan negatif 1 dikali dengan positif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Bisa ya? Kenapa di sini jadi positif 4A? Karena itu tadi. Karena di sini ada negatif. Sini ada angka 1 tapi tidak dituliskan. Di sini ada negatif 1. Ketika dibuka kurungnya maka akan ketemu ya. Negatif 1 dikali negatif 4. Jadinya positif 4. A-nya ditulis kembali. Sama juga ini ya. Negatif 1 sini ketemu dengan positif 1 yang di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah di sini, maka kita perlu mendekatkan suku yang sejenis. Seperti ini. 8A ditambah 4A ditambah 2 dikurang 1. 8A ditambah 4A sama dengan 12A. Dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Paham? Nah, biar kalian lebih paham lagi, saya kasih contoh lagi. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Negatif 3Y dikurang 6 dikurang dalam kurung 4Y tambah 9. Pertama-tama kita harus buka kurungnya. Seperti ini. Nah, ini cara 2 ya. Nah, ketika kalau misalkan kalian merasa repot seperti tadi, maka kita bisa mengubah tanda ini menjadi tambah, maka semua tanda yang di dalam sini akan ikut berubah. Contoh begini, ini kan negatif, diubah menjadi positif, maka yang ini tadinya positif menjadi negatif. Ini positif juga menjadi negatif, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita buka kurung. Dimana kalau di depannya itu tambah, maka tanda di dalam kurung itu tetap negatif 4Y kurang 9. Selanjutnya kita dekatkan suku yang sejenis. Negatif 3Y kurang 4Y kurang 6 kurang 9. Negatif 3 dikurang 4 sama dengan 7Y. Dan sedangkan ini negatif 6 kurang 9 itu sama dengan negatif 15. Oke, gimana? Mudah kan? Mudah bukan? Iya, jadi sebenarnya mudah adik-adik. Tinggal bagaimana kita serius belajar penjumlahan dan pengurangan aljabar ini. Ini ada cara susunnya ya, pengurangan bersusun. Kita perhatikan negatif 3Y kurang 4Y. Nah, ingat tadi kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan suku yang sejenis, maka kita hanya fokus pada koefisiennya, yaitu negatif 3 dikurang 4 sama dengan negatif 7. Y-nya ditulis kembali. Negatif 6 dikurang positif 9 sama dengan, atau negatif 6 dikurang 9 sama dengan negatif 15. Kedua cara ini memperoleh hasil yang sama. Oke adik, ini juga biar kalian bisa memahami. Di sini juga saya berikan terkait koefisien dan konstanta yang bentuknya pecahan biasa. Kita punya bentuk aljabar 3/5x dikurang 2/3 dikurang 2/5x ditambah 1/3. Lagi-lagi pakai cara yang tadi, kurang ini kita ubah menjadi tambah, maka semua
tanda di depan di dalam kurung ini juga ikut berubah. Di sini positif ya, sebenarnya positif tapi tidak dituliskan. Jadinya negatif 2 per 5x. Di sini positif, di sini berubah menjadi negatif. Kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa buka kurung. Pada saat buka kurung, tandanya tidak berubah lagi, karena ini positif ya, bukan negatif. Oke, ini dia hasilnya teman-teman adik-adik. 3 per 5x dikurang 2 per 3, dikurang 2 per 5x, dikurang 1/3. Nah, sekarang kita dekatkan suku yang sejenis. Yang ini dengan yang ini ya. Jadinya seperti ini. 3 per 5x dikurang 2 per 5x dikurang 2 per 3 dikurang 1/3. Nah, karena ini penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan. Apanya? Pembilangnya 3 kurang 2 sama dengan 1 per 5x. Di sini negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3 per 3. Hasil akhirnya kita peroleh 1 per 5x, 3 per 3 sama dengan 1. Jadi 1 per 5x dikurang 1. Nah, di sini saya sengaja buatkan kalian soal, ya, biar kalian coba sendiri di rumah secara mandiri. Nah, untuk jawabannya, silakan kalian komen di kolom komentar. Oke adik-adik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan paling penting adalah subscribe channel ini biar kalian senantiasa mendapatkan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.